Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebin di sini. Di video kali ini, gue akan bahas apa itu Revolution Army dan strukturnya serta kekuatan masing-masing anggotanya. Tetapi buat disclaimer, di video ini gue nggak akan bahas kekuatan Dragon karena gue udah bahas lengkap di video yang ini. Yang penasaran bisa cek setelah video ini ya, link gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Pasukan revolusi adalah satu-satunya pasukan atau kekuatan di dunia One Piece yang secara langsung menentang pemerintah dunia dan berusaha membongkar kebusukan mereka. Sebagian besar pasukan revolusi difokuskan pada pembebasan pulau-pulau dari pemerintah daerah yang menindas rakyat mereka sendiri untuk membayar upeti. Upeti gampangnya adalah harta yang diberikan sebagai tanda ketundukan atau kesetiaan. Nah, karena Revolution Army merupakan pasukan indie, cara mereka mendapatkan uang adalah dengan cara merampok angkatan laut atau mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan yang sudah mereka selamatkan. Secara struktur, pasukan revolusi dibagi ke beberapa pangkat. Dari sektor pemimpin ada Dragon sebagai Supreme Commander dan di bawahnya ada Sabo sebagai Chief of Staff atau Kepala Staff. Lalu di bawah sektor pemimpin ada Komandan dan Wakil Komandan yang dibagi menjadi 5 pasukan yang masing-masing beroperasi di wilayah tertentu. Pasukan G beroperasi di Grand Line dikomandani oleh Ivankov dan wakilnya Inazuma. Lalu ada pasukan utara beroperasi di North Blue dikomandani oleh Karasu dengan wakilnya Jiron. Selanjutnya ada pasukan timur beroperasi di East Blue dikomandani oleh Bolobeti dengan wakilnya Ahiru. Dulu pasukan timur ini dipimpin oleh Kuma dan juga Jinny. Selanjutnya ada pasukan barat beroperasi di West Blue dikomandani oleh Morley dengan wakilnya Ushiano. Terakhir ada pasukan selatan beroperasi di South Blue dikomandani oleh Lindbergh dengan wakilnya Gambo. Sebenarnya di bawah komandan dan wakil komandan ada officer atau perwira. Beberapa anggotanya yang cukup terkenal ada Koala dan juga Hek. Oke, lanjut kita bahas kekuatannya ya. Pertama, kita mulai dari kepala staf atau orang nomor 2 setelah Dragon di pasukan revolusi, Sabo. Setelah tragedi di Levely, Sabo dikenal sebagai Flame Emperor karena Sabo berhasil membakar kembali semangat revolusi sehingga para warga di dunia berani memberontak pemerintah dunia. Jika kita bahas kekuatan fisiknya, dari kecil Sabo sudah menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Pada saat itu, dalam latihan, Sabo berhasil mengalahkan Luffy yang sudah memakan Gomu Gomu no Mi sebanyak 50 kali sehari. Selain itu, dia juga mampu mengalahkan Ace sebanyak 24 kali. Setelah bergabung ke pasukan revolusi, Sabo dilatih oleh Hek dan juga Dragon. Hebatnya, Sabo jadi anak yang paling unggul di antara anak-anak lain ketika dilatih. Bahkan Hek mengatakan bahwa Sabo tuh nggak perlu dilatih lagi, jadi emang udah punya bakat nih dari kecil. Nah, ketika udah dewasa, kekuatan Sabo itu jauh meningkat. Dengan mudah, dia mampu bertarung dengan Jesus Burgess, bajak laut yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Selain itu, Sabo juga mampu mengalahkan wakil Laksamana Bastille dengan satu cengkeraman bernama Ryusoken dan berhasil menghancurkan helm tengkoraknya. Selain kekuatan fisik, Sabo juga terkenal dengan kemampuannya dalam bersembunyi. Hal ini sudah terlihat ketika masih kecil, ketika Sabo dan Ace berhasil merampok banyak uang dan barang-barang berharga lainnya. Ketika dewasa, Sabo juga berhasil menyelinap masuk ke Pangaya Kastil dan berhasil mencapai ruang tahta kosong. Dia berhasil bersembunyi dari 5 Gorosei dan Imu sampai dia memutuskan untuk bergerak. Hal ini jadi keren banget karena nggak mungkin 5 Gorosei dan Imu nggak punya kemampuan haki yang kuat. Secara defensif juga nggak kalah menarik nih. Sabo berhasil bertahan dan kabur dari Merijoa setelah menerima luka parah dari serangan 5 Gorosei dan Imu tanpa perawatan medis. Untuk Devil Fruitnya, seperti yang kalian sudah tahu di Dressrosa, Sabo berhasil mendapatkan kekuatan Merah-Merah no Mi yang sebelumnya dimiliki oleh Ace. Dengan Merah-Merah no Mi, Sabo memiliki kekuatan Logia tipe api. Salah satu teknik yang dia tunjukkan sejauh ini adalah Hiken yang merupakan salah satu teknik ikonik dari Ace. Dengan Hiken, Sabo berhasil menghancurkan lantai Colosseum yang kalau kalian perhatiin cukup kuat menopang banyak orang dengan badan raksasa. Selain kekuatan buah iblis, Sabo juga diketahui memiliki Busho Shoku Haki dan Kenbun Shoku Haki. Busho Shoku Haki milik Sabo diperlihatkan ketika dia berhasil menghancurkan ring Colosseum dan ketika menyerang Burgess. Sedangkan penggunaan Kenbun Shoku Haki diperlihatkan ketika Sabo mampu merasakan haki Luffy yang melemah ketika bertarung dengan Doflamingo. Lanjut ke Ivankov. Dari sisi kepemimpinan, Ivankov bisa dibilang cukup bagus. Pada saat di Impel Down, Ivankov berhasil membuat kerajaan baru bernama New Kamaland dan menjadi pemimpin di sana. Bahkan setelah keluar dari Impel Down, Ivankov berhasil membawa para pengikutnya yang merupakan narapidana dan menyatukannya dengan kerajaan lamanya, Kamabaka. Ivankov memiliki kekuatan buah iblis jenis Paramecia Horu-Horu no Mi. Bisa dibilang Horu-Horu no Mi merupakan salah satu kekuatan buah iblis yang sangat fleksibel karena Ivankov bisa menciptakan berbagai jenis hormon khusus yang dapat mengubah tubuh penerimanya sesuai keinginannya. Bahasa gampangnya, Ivankov tuh bisa merombak manusia dari dalam. Bahkan karena kekuatannya yang sangat ajaib, Ivankov disebut sebagai miracle person atau orang keajaiban. Beberapa teknik yang ditunjukkan sejauh ini adalah Emporio Ona Hormon yang menyuntikkan hormon yang bisa mengubah pria menjadi wanita. Lalu ada male hormon juga, kalau ini kebalikannya dari wanita menjadi pria. Lalu
Lalu ada Emporio Chiyu Hormone. Ini adalah teknik yang digunakan oleh Ivankov untuk menyembuhkan Luffy dari racun mematikan Magellan. Teknik ini disebut sebagai teknik penyembuhan yang ajaib karena bisa menyuntikkan hormon yang bisa mengeluarkan potensi penuh pada sistem kekebalan tubuh penerimanya. Namun, efek sampingnya ada umur yang harus dikorbankan. Contohnya Luffy kehilangan 10 tahun jatah umurnya. Terakhir ada Emporio Gunman Seicho Hormone. Teknik ini membuat Ivankov membuat kepalanya menjadi sangat besar. Teknik ini sangat berguna untuk meningkatkan salah satu teknik andalannya, yaitu Deathwing menjadi Hellwing. Dengan teknik ini, Ivankov tuh bisa memberikan serangan yang sangat kuat hanya dengan kedipan. Selain kekuatan Devil Fruit, Ivankov juga memiliki gaya bertarung dari kerajaan Kamabaka bernama New Kama Kenpo. Jadi, kalau kalian lihat jurus seperti Deathwing, Hellwing, Galaxy Wing, itu semua adalah teknik dari New Kama Kenpo. Salah satu teknik yang cukup menarik adalah Galaxy Wing. Dengan mengandalkan kecepatan, Ivankov tuh menjadi seolah-olah bisa menggandakan tubuhnya. Lanjut, ada karakter favorit gua di pasukan revolusi, Karasu. Karasu memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia Susunomi. Dengan buah ini, Karasu tuh bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi jelaga. Buat yang nggak tahu, jelaga itu semacam butiran-butiran arang yang halus. Biasanya kita bisa temuin dari bekas-bekas pembakaran kayu, batu bara, dan lain-lain. Karasu biasanya membentuk jelaganya menjadi burung gagak dalam jumlah yang banyak. Dengan begini, Karasu tuh bisa terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan bisa juga menyampaikan informasi dari gagak-gagak yang sudah dibuatnya. Jadi cocok banget nih buat nyebarin informasi, terutama ketika dalam kondisi perang atau sedang menyusup. Dalam pertarungan, Karasu biasanya menggunakan gagak-gagak ini untuk melumpuhkan musuh dalam jumlah banyak dengan cara merampas senjata mereka atau menusuk lawan secara cepat. Teknik ini disebut Karasu Renkon. Selain gagak, Karasu juga biasanya mengubah jelaganya menjadi paku-paku. Teknik ini disebut Obeli Susu. Untuk haki, berdasarkan Fever Card, Karasu memiliki Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Tapi sayangnya kita belum melihat Karasu menggunakannya dengan jelas di manga ataupun di anime. Lanjut ke komandan pengganti Jinny, Bolo Betty. Jujur menurut gua, buah iblis Bolo Betty, Kobu Nomi, jadi salah satu yang unik banget. Buah iblis Paramecia ini bikin dirinya bisa memberikan semangat dan memotivasi orang untuk berperang. Bahkan bisa meningkatkan tekad dan kekuatan fisik orang-orang yang mendengarkan motivasinya. Jadi setelah Bolo Betty mengucapkan kata-kata penuh semangat ke targetnya, semangat, tekad, dan kekuatan targetnya akan jauh meningkat dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk batas waktunya belum kita ketahui. Salah satu contoh penggunaannya adalah ketika Betty berhasil mengubah warga Lulusia yang ketakutan menjadi kekuatan tempur yang cukup kuat untuk melawan bajak laut Peachbeard. Kalau kalian perhatiin, Kobu Nomi milik Betty ini adalah kebalikan dari Horo Nomi milik Perona. Kobu Nomi bikin semangat, sedangkan Horo Nomi bikin targetnya kehilangan semangat. Sama seperti Karasu, Bolo Betty juga memiliki Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Tapi kita juga belum bisa melihat dengan jelas di manga ataupun di anime. Lanjut ke Morley. Sama seperti Ivankov, Morley juga merupakan mantan tahanan Impel Down, tapi kita nggak tahu nih Morley ada di level berapa. Nah, hal yang membingungkan di sini, pronoun Morley itu she, yang biasa digunakan buat perempuan. Tapi kalau kita perhatiin, Morley ini tuh kayak cowok gitu. Lanjut kita bahas kekuatan fisiknya. Sebagai ras giant, secara fisik tentu aja Morley lebih kuat dan bahkan memiliki umur yang jauh lebih panjang. Diketahui, Morley memiliki kekuatan buah iblis Oshinomi. Buah iblis Paramecia ini bisa memanipulasi tanah atau daratan seolah-olah menjadi tanah liat. Morley bisa dengan mudah bergerak di bawah tanah dan menyerang dengan cara mendorong gumpalan tanah ke arah musuhnya. Uniknya, walaupun tanah dan daratan yang berhasil dimanipulasi, berat dan kekerasannya tetap sama walaupun sudah menjadi tanah liat. Jadi, kalau musuhnya terkena, itu tetap merasakan rasa sakit. Selain itu, Morley juga bisa mengalirkan kekuatannya ke benda yang sedang dia pegang. Sebagai contoh, biasanya Morley memanipulasi tanah dengan senjata tongkat yang dia gunakan. Walaupun terlihat sederhana, kekuatan Morley ini benar-benar berguna banget untuk pasukan revolusi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pertama ketika dia berhasil menyusup ke Merijoa. Morley membantu membuat terowongan dengan kekuatannya melalui Red Line. Kedua, ini yang paling epic. Dengan kekuatannya, Morley berhasil membuat terowongan super rumit di antara Impel Down level 5 dan level 6 yang diberi nama level 5.5. Terowongan ini akhirnya dijadikan tempat persembunyian Ivankov dan tahanan yang lain. Lanjut ke Lindbergh. Sebagai member yang berasal dari suku Ming, Lindbergh diketahui memiliki kemampuan alami untuk menggunakan listrik. Selain itu, dia juga bisa bertransformasi menjadi bentuk sulong ketika bulan purnama. Tapi sayangnya kita nggak tahu nih apakah Lindbergh bisa mengendalikannya atau enggak. Lindbergh juga jadi salah satu anggota yang memiliki keterampilan yang cukup banyak mirip seperti Usopp. Pertama, Lindbergh diketahui mampu menciptakan senjata dan gadget-gadget canggih seperti senjata laser. Selain itu, Lindbergh juga bisa terbang dengan jetpack yang dimilikinya. Kedua, Lindbergh juga memiliki kemampuan menembak yang cukup oke. Lindbergh memiliki senjata
senjata bernama Cool Shooter. Salah satu contoh penggunaannya adalah ketika Lindbergh berhasil menembak bajak laut Pitchbeard tepat di senjata mereka agar warga Lulusia tidak terluka. Selain itu, Lindbergh juga memiliki senjata laser shooter yang bisa menembakkan balok cahaya laser yang bisa memotong rantai. Lindbergh juga memiliki Busho Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki berdasarkan Viv Record. Lanjut ke para wakil komandan dan member lainnya ya. Mungkin gua akan singkat aja di sini karena jumlahnya tuh banyak banget dan kekuatannya juga belum banyak terlihat. Kita mulai dari wakil pertama sekaligus tangan kanan Ivankov, Inazuma. Inazuma diketahui memiliki kekuatan Choki Nomi yang bikin dirinya bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi gunting. Dengan kondisi ini, Inazuma tuh bisa memotong benda padat apapun dengan sangat mudah, termasuk batu. Bahkan rantai yang menahan Jinbe juga bisa dipotong olehnya. Uniknya, setelah dipotong, material-material tersebut bisa dimanipulasi menjadi kertas, tetapi tetap mempertahankan kepadatannya. Selanjutnya ada Jiron yang merupakan wakil dari Karasu. Kekuatannya belum banyak terlihat, satu-satunya yang bisa jadi clue adalah Jiron terlihat bisa memakan hal-hal yang seharusnya nggak bisa dimakan. Nah, kita belum tahu nih apakah ini kekuatan buah iblis atau emang Jiron ini rakus aja. Tapi kalau diperhatiin, kemampuan ini tuh mirip dengan buah iblis milik Wapol, Baku Nomi. Lanjut ada Ahiru, wakil dari Belo Betty. Satu-satunya kemampuan yang kita ketahui adalah tangan Ahiru merupakan tangan robot yang memiliki kemampuan untuk menembak. Jadi mungkin kita bisa berasumsi di sini bahwa Ahiru merupakan cyborg dan mungkin jadi satu-satunya cyborg wanita yang kita ketahui sekarang. Lanjut ke wakil dari Morley, Ushiano, dan wakil dari Lindbergh, Gambo. Gua mencoba gabungin di sini karena kemampuannya benar-benar gak diketahui kecuali Ushiano yang merupakan bagian dari suku Ming yang otomatis memiliki kemampuan untuk mengeluarkan listrik dan berubah menjadi sulong. Lanjut ke member lainnya yang cukup terkenal yaitu Koala dan juga Hex. Kalau kalian masih ingat, Koala merupakan mantan budak dari Mary Joa yang dibebaskan oleh Fisher Tiger. Dia diketahui memiliki kemampuan Fishman Karate sama seperti Hex. Gimana, kalian udah paham belum tentang kekuatan dari pasukan revolusi? Coba komen dong anggota favorit kalian dari pasukan revolusi. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.